Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada subul as-salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Shallallahul alaihi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang terhadap kita. Karena kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya dari hamba manusia adalah yang baik takwanya. Maka kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berbahagialah besok kelak ia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan khutbah singkat tentang menjauhi sifat takabur, hasad dan tamak. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-insanu mahalul khata wal nisyan." Kata baginda Nabi, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Pernyataan ini secara sepintas hendak memberikan ruang seluas-luasnya bagi manusia untuk berbuat kesalahan. Padahal tidak. Justru sebaliknya, hadis ini memberikan rambu-rambu kepada hamba Allah, terutama manusia, agar menjaga diri mereka untuk berbuat kejahatan, kesalahan dan kemaksiatan. Tentang hal ini, sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Muntabihat Al-Istidlal li Yaumil Qiyamah, baginda Rasulullah SAW bersabda: "Allahu ila Musa bin Imran fi Taurat, inna ummatul khataya thalathun, al-kibru والحسد والحرص فنشاء منها ستة فصرنا تسعة. الأولى من التسعة السباع والنوم
Yang pertama, takabur atau sombong. Yang kedua, hasud. Yang ketiga adalah tamak. Ketiganya akan melahirkan 6 hal kata Allah. Yang pertama, rasa kenyang, banyaknya tidur, waktu senggang, cinta harta, gila pujian, dan cinta jabatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sifat yang pertama sebagai biang dari segala kesalahan adalah takabur atau angkuh serta sombong. Sifat ini merasa diri paling baik dibandingkan orang lain. Kita tahu bahwa iblis itu diusir oleh Allah menuju neraka disebabkan karena sombong dan takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iblis mengatakan kepada Allah, "Khalaqtani min nur wa khalaqta Adam min turab." Jadi kata iblis, "Wahai Allah, sungguh aku lebih mulia daripada baginda Adam alaihissalam. Karena kenapa? Karena engkau ciptakan aku dari cahaya, sedangkan Nabi Adam Allah ciptakan dari." Maka dari situ Allah pun murka. Akhirnya Allah usir iblis laknatullah alaihi dari surga menuju neraka. Maka dari situ hadirin yang berbahagia, Allah hendak memberikan pelajaran bagi kita. Kurang apa iblis itu beribadah kepada Allah? Iblis itu beribadah kepada Allah tidak kurang selama 190.000 tahun. Jadi kalau ditanya kealimannya bagaimana? Jelas kealimannya sangat luar biasa. Rahasia ilmu apa yang belum tahu iblis pasti mati. Makanya tidak heran jika ada dari manusia yang mohon maaf kita keimanan rendah, maka iblis akan memuji dengan tingkatan yang lebih tinggi. Jika ibarat keimanan kita itu seorang dokter, maka iblis pun yang memuji adalah seorang profesor dan seterusnya. Karena apa? Karena iblis adalah malaikat yang sangat alim, yang sangat berpengetahuan tinggi. Sebab apa? Beribadahnya kepada Allah itu sangat luar biasa. Tapi karena satu sifat, yakni sifat takabur dan sombongnya, akhirnya Allah usir beliau dari surga menuju neraka. Maka dari situ Allah dan baginda Nabi hendak memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sampai ada di dalam diri kita ini perkataan atau sedikit, yakni khairu ana khairu minhu, saya lebih baik daripada yang lain. Sebab jika itu ada, maka hati-hatilah, maka Allah telah akan memberikan kesulitan kepada kita. Maka dari sini baginda Nabi sangat menganjurkan kepada kita untuk menjauhi sifat takabur dan sombong. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua yakni sifat hasud. Istilah lainnya adalah iri ataupun dengki. Orang yang hasud memiliki ciri menjilat ketika sedang berhadapan dan mengumpat ketika sedang berada di belakang. Ciri-cirinya lagi yakni SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Apabila ada manusia yang model seperti ini, maka berhati-hatilah kata Allah. Ini pun telah akan menjadi orang yang sangat Allah tidak sukai dan baginda tidak sukai. Maka dari situ ini banyak di antara kita ini kadang melihat orang lain senang, kita ini susah. Melihat orang lain bahagia, kita ini melihat orang lain punya kelebihan, kita juga susah. Ini bahaya. Kalau ada di dalam diri kita sifat iri dan dengki, maka kata baginda Nabi, maka kehidupan kita yang lainnya akan susah. Maka dari itu hilangkan sifat iri dan dengki di dalam diri kita. Jangan sampai SMS ini ada di dalam tubuh kita. Ingat, SMS ini senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Maka kata baginda Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulu narul hatab. Jauhilah hasad, kata baginda Nabi, karena sesungguhnya hasad itu menggerogoti kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga yakni al-hirsu atau tamak. Yang dimaksud dalam hal ini adalah serakah terhadap hal kehidupan duniawi. Barang siapa yang cinta dunia, kata baginda Nabi, hilanglah cinta akhiratnya di dalam hatinya, dan tidaklah seorang hamba membuka bagi dirinya pintu duniawi, niscaya tertutuplah pintu baginya sepenuh amalan.
hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang dijadikan sifat serakah biasanya tidak peduli dengan kondisi di sekelilingnya, bahkan kadang kondisi dirinya sendiri. Kesilapan dengan keuntungan materi yang besar bisa membuat sebuah perusahaan tambang terus mengeruk kekayaan bumi meski berakibat buruk bagi kehidupan dan keseimbangan alam dan warga sekitar. Seorang politisi rela melakukan riswah atau suap dan fitnah karena serakah terhadap jabatannya. Hati-hati kata baginda Nabi, sebab kelak yang dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka yang paling dalam. Hati yang berbahagia, mungkin hanya itu dapat Fatih sampaikan sebagai kesimpulan berbahagia mulia ini. Lagi-lagi Fatih mengingatkan bahwa kata baginda Nabi, jauhilah 3 perkara kalau kita tidak ingin nampak perkara lainnya datang. Yang pertama, jauhi sifat sombong kata baginda Nabi. Yang kedua, jauhi sifat iri atau hasut terhadap sesama kita. Yang ketiga, jangan tamak terhadap duniawi. Sebab apabila ketiganya kita lakukan, maka yang terjadi adalah ciri-cirinya itu selalu merasa kenyang, kemudian banyak tidur, waktunya banyak yang senggang atau tidak bermanfaat, tidak digunakan untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Kemudian cinta terhadap harta, gila terhadap pujian, dan cinta terhadap jabatan. Maka dari situ Fatih sama-sama mengingatkan kepada Fatih pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama sekuat mungkin menghilangkan sifat sombong di dalam diri kita. Yang sombong ini adalah pangkal dari segala kesalahan kata baginda Nabi. Sebab iblis itu diusir karena satu perkara, yakni sombong. Kalau tidak sombong, tidak akan diusir. Tapi karena ada sifat sombong di dalam dirinya, maka Allah memberi pelajaran, yakni mengusir malaikat Azazil, yakni iblis radhiyallahu anhu dari surga menuju neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrihi ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu وَرَفَعْنَا بِمَلَائِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين ورضى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma fa'anna al-wala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar wa-suyuf al-mukhtalifata was-sada'ida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khas wa min sa'ir biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azima yadhkurkum wazkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.